Akulah jalan itu. Jikalau kau hidup dalam pintunya Tuhan, hidup di dalam jalannya Kristus, kau masuk dalam 1000 tahun. Karena 1000 tahun itu akan singkat waktunya. Untuk kau masuk ke situ tinggal sedikit lagi, tinggal hitungan tahun lah. Bahwa dari surga akan mengabarkan nafiri, mengatakan kabar baik. Saudara-saudara yang kukasihi, ini perkataan dari surga. Buka pintu hatimu karena aku akan masuk. Dan aku menguasai hidupmu jikalau engkau rela kukuasai. Maka engkau akan berkenan masuk dalam kerajaanku. Dan engkau pun akan kutulis dalam buku kehidupanku. Namamu tercatat di sana. Dan engkau akan mengenal aku saat aku datang. Allah di surga berfirman begini, jangan takut, jangan khawatir, sesungguhnya aku sangat peduli. Lihat bintang-bintang itu yang menerangi hidupmu. Lihat juga bulan itu yang menerangi hidupmu saat malam. Lihat matahari yang kuciptakan untuk siang engkau bekerja. Bahkan aku tak pernah meninggalkan engkau. Selalu kuperhatikan dalam setiap gerak-gerikmu. Keluh kesahmu sampai kepadaku. Semua ku tampung di kirbatku. Saatnya nanti engkau akan menerima curahan berkat. Setiap tetesan air matamu, setiap apa yang kau rasakan, setiap apa yang kau gelisahkan, setiap apa yang kau takutkan, akulah pintu. Aku memberi pintu dan membuka pintu itu bagimu. Maka ketuklah tiap hari hati Bapakmu. Dia akan membuka jalan bagimu. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang masuk dalam kerajaan surga selain dari melalui namaku. Namakulah Yesus Kristus, yaitu jalan kebenaran. Jangan engkau takut. Anak-anakmu kah? Hidupmu kah? Apakah yang kau makan dan minum? Percayalah, Yesus pelihara hidupmu. Yesus menjawab setiap doa-doamu. Dia tak pernah meninggalkan engkau jatuh tergeletak, tapi tangannya menopang engkau, memulihkan hidupmu, mengubahkan hidupmu, menjamah engkau. Kau masuk dalam kerajaan Allah yang kekal. Di dalam kerajaanku segala sesuatu ada. Segala sesuatu tercipta oleh karena perbuatanku yang ajaib itu. Jangan takut. Jangan takut. Aku Bapa yang mengasihimu. Aku Tuhan yang peduli. Aku Raja yang bertata dalam hidupmu. Maka datanglah ke hadapanku. Datanglah ke hadiratku. Aku akan melingkupi engkau. Aku akan sematkan jubah kemenangan bagimu. Engkau akan keluar lebih dari pemenang. Kau akan bangkit bersama dengan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yaitu Kristus Yesus. Kuasa Rohku akan memenuhi hidupmu. Engkau akan penuh dengan kemuliaanku, dengan kuasaku, karuniaku. Bahkan apa yang tidak kau miliki, sesungguhnya aku sanggup memberikan itu padamu. Maka mintalah sungguh-sungguh dengan kerendahan hati. Tuhan buka pintu berkat bagiku, katakan begitu. Tuhan berikan aku kemenangan. Lakukanlah Tuhan apa yang kau anggap pandang baik, supaya aku menjadi biji matamu yang berharga yang kau dandani. Jikalau engkau sudah kudandani, engkau akan keluar menjadi terang.
sebagai tukang periuk yang memoles semua setiap pekerjaannya akan menjadi indah kalau diukir. Demikianlah engkau kuukir, serupa denganku, kudandani, kubentuk hari demi hari, bahkan tahun berlalu kubentuk engkau semakin kokoh, semakin kuat. Jikalau ada badai, jikalau ada pergumulan, engkau tidak goyah, tetap engkau mengatakan, Yesus baik, Roh Kudus baik, Bapa yang baik, yang tak pernah meninggalkan. Di padang gurun pun engkau tidak pernah kutinggalkan. Bahkan engkau haus pun, katakan dengan imanmu, Bapa, kau air kehidupan itu, aku memerlukanmu. Aku lapar, Yesus. Katakan kepadanya, Bapa, aku lapar, kau roti kehidupan, beri aku rotimu, beri aku airmu. Dia akan membuka dan memberikan keran-keran bagimu. Kau akan mengalir kuasa Tuhan itu dalam hidupmu. Ada suara dari surga yang mengatakan, teguhkan imanmu anakku, supaya engkau masuk dalam kerajaan 1000 tahun yang akan datang, yang dimana udah dimulai masa-masa kesukaran itu. Masa-masa kesukaran itu, engkau ditempatkan di dalam masa-masa kesukaran itu. Tetapi Tuhan Allahmu dari surga sudah memoles engkau, dan engkau diteguhkan dan dikuatkan untuk menjalani itu. Banyak orang yang berguguran, nggak sanggup menjalani masa kesukaran itu. Kau mempunyai uang tetapi engkau tidak bisa mempergunakan uangmu itu. Kau mempunyai keahlian teknologi tetapi engkau tidak mampu untuk mempergunakan, bahkan engkau yang terjebak di dalamnya. Kau punya uang yang begitu besar, uangmu tidak ada artinya di saat datang ombak, di saat datang gelombang, di saat ada ujian itu, angin puting beliung, tsunami, semua tak ada gunanya itu. Jikalau kau tidak berlindung kepada Allahmu, jika engkau tidak berlindung kepada Rajamu, jikalau engkau tidak berlindung dalam naungannya, engkau tidak katakan engkau gunung batuku, setiap langkahku engkau yang mengaturnya. Hanya di dalammu aku tenang, hanya di dalammu aku kuat, karena engkau gunung batuku, kota bentengku, kau adalah nakoda hidupku, batu karangku yang teguh. Kepadamu aku berlindung. Maka engkau akan bisa melewati fase-fase kesukaran itu. Engkau akan bisa melewati masa-masa kesukaran itu. Usaha-usaha besar pun akan berguguran saatnya nanti. Bahkan orang yang terkaya pun akan turun, mereka jauh ke bawah kalau tidak hidup di dalam Tuhan. Tetapi ada masa nanti orang yang biasa-biasa saja, orang yang tidak diperhitungkan dunia, Tuhan perhitungkan mereka yang menguasai dunia ini dengan cara Tuhan. Mereka yang menguasai bumi ini dengan cara Tuhan. Mereka akan keluar lebih dari pemenang. Bukan hanya iman mereka, mereka akan pelaku-pelaku kebenaran, pelaku usaha kebenaran, pelaku pekerja yang benar. Jikalau saat ini engkau menderita, percayalah, Tuhan Allahmu ada di dalamnya. Dia menopang engkau, kata Tuhan. Suara dari surga mengatakan, hai umat-umat Tuhan, jangan engkau tertidur, jangan engkau terlena. Bangunlah, bangkitlah, Rajamu sudah datang dalam hidupmu. Jangan lagi hidup di dalam dunia yang gelap ini. Jangan lagi sombong karena engkau dipercaya.
Jangan lagi sombong dan jangan menindas orang. Tetapi percayalah, angkatlah panji-panjimu di dalam Tuhan. Angkatlah, kalungkanlah di lehermu kebenaran itu. Taruhlah firman itu di loh hatimu yang paling dalam. Taruhlah kekudusan itu di pikiranmu. Hidup benar di dalam setiap hidupmu. Engkau akan keluar lebih dari pemenang. Yesus jawaban yang pasti dalam hidupmu. Bahwa dia mengatakan, akulah pintu itu. Akulah jalan itu. Jikalau kau hidup dalam pintunya Tuhan, hidup di dalam jalannya Kristus, kau masuk dalam 1000 tahun. Karena 1000 tahun itu akan singkat waktunya. Untuk kau masuk ke situ tinggal sedikit lagi. Tinggal hitungan tahun lah. Bahwa dari surga akan mengabarkan nafiri, mengatakan kabar baik. Saudara-saudara yang kukasihi, ini perkataan dari surga. Buka pintu hatimu karena aku akan masuk. Dan aku menguasai hidupmu jikalau engkau rela kukuasai. Maka engkau akan berkenan masuk dalam kerajaanku. Dan engkau pun akan kutulis dalam buku kehidupanku. Namamu tercatat di sana. Dan engkau akan mengenal aku saat aku datang membawa tongkat kebenaran. Jikalau engkau mau kubedakan dengan dunia ini, rendahkan hidupmu di dalam kuasaku. Aku akan membentuk engkau seperti yang aku mau. Maka engkau masuk dalam kerajaanku. Engkau duduk bersamaku di dalam kerajaanku untuk menghukum si iblis, si penghulu di udara, si pemerintah-pemerintah di udara yang bekerja keras mereka mencari umpan sehingga mereka terjerat. Tetapi kalau engkau di koridor Allah, si penghulu di udara, si pemerintah di udara tidak akan sanggup merebut engkau daripadaku. Karena engkau sudah kusematkan kasut kerelaan. Kuda kuseletakkan dalam hidupmu ikat pinggang kebenaran, ketopang keselamatan dan perisai yang iman yang kuat dan teguh. Sehingga engkau tidak perlu takut. Engkau mengatakan setiap hidupmu setiap hari, katakan ini firman ya. Aku cakap menanggung segala perkara, yang memberi kekuatan adalah Kristus. Seperti Paulus, apa yang ada di belakangku kutinggalkan dan aku akan mengejar kemana yang Tuhan sediakan, sehingga aku memperoleh mahkota kehidupan. Disematkan Tuhan aku mahkota kebenaran dan kemuliaannya. Aku menjadi bersuka cita di dalam kesengsaraanku. Aku bersuka cita di dalam padang gurun sekalipun, karena Allah yang membuat aku bersuka cita. Segala rantai-rantai iblis yang ada mengikat kakiku, aku rontokkan dengan kuasa yang daripada surga. Imanku pun yang kecil ini menjadi besar, memindahkan gunung sekalipun seperti firman-Nya aku sanggup. Karena aku diberi otoritas dari surga. Diberi otoritas oleh Bapa di surga. Inilah orang-orang yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Karena apa? Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tentu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang Tuhan berpihak kepadanya. Bagaimana Tuhan berpihak kepadanya? Maka hiduplah dalam kekudusan dan kebenaran Allah. Hidup di dalam terang kemuliaan Kristus. Maka Allah berpihak kepadamu. Engkau diberi kuasa. Engkau diberi kasih karunia-Nya untuk mengusir setan.
dan engkau tidak ditinggalkan Tuhan sekalipun. Perkatakan firman, aku diberi kuasa. Aku diberi kuasa dari surga. Aku diberi kemenangan karena kuasanya ada padaku. Engkau perkatakan, aku lebih dari pemenang. Aku orang yang dibenarkan Kristus, sehingga saat aku berdoa, doaku memuliakan Kristus. Hatiku tertuju kepada Kristus. Perkatakan kepadamu dalam hidupmu, aku adalah milik Tuhan. Aku ahli waris kerajaan surga. Apa yang dimiliki oleh Bapakku dipercaya kepadaku. Itulah Bapa yang baik. Jikalau Tuhanmu maha besar, engkau juga menjadi besar. Jika Tuhanmu dahsyat, engkau pun dahsyat. Jika Tuhanmu mujizat, engkau pun mujizat bagi orang lain, bagi dirimu, bagi rumah tanggamu, bagi keluargamu. Jika engkau mengusir setan demi namaku, baik di rumahmu, dirimu sendiri, orang-orang yang dipercaya kepadamu, percayalah, kuasaku yang ada di situ melingkupi engkau. Tuhan perintahkan dari surga, jangan takut. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga bagus di ladang tidak ada yang mendandani dan menghiasinya, tetapi mereka begitu indah rupanya. Bunga itu elok dilihat. Karena apa? Dia tumbuh di tepi air sehingga tidak pernah layu. Engkau bukan di tepi air yang hidup, tetapi di dalam air kehidupan. Seharusnya engkau semakin dahsyat karena engkau hidup di dalam air kehidupan itu. Dia akan meluap jikalau engkau sudah penuh kuasanya dan mengalir, berinterpretasi kepada orang-orang di sekelilingmu. Engkau tidak dianggap remeh orang lain karena ada karakter Kristus, ada kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus itu bagian dari karakter dari surga. Itu perkataan dari surga. Maka engkau akan sanggup lebih dari yang kupakai saat ini. Engkau bisa berbicara langsung ke surga. Engkau berbicara dengan orang-orang kudusmu. Kau tinggal pilih siapa yang kau hendak kau mau melayani engkau. Apakah Elisa, Elia, Yohanes Pembaptis, atau kau Yohanes yang menerima firman terakhir dari Patmos, yang berdiri di Patmos yang saat ini terangkat di surga. Mereka melayani orang-orang kudus. Bukan hanya Kristus lagi melayani, bukan hanya rohnya, tetapi orang-orang yang sudah duduk bersama kerajaan Allah. Ada banyak. Paulus ada di surga, Musa juga ada di surga, Joshua juga ada di surga. Banyak. Dan orang-orang kudus yang di sini juga, yang dimana mereka saat di bumi ini mati untuk Tuhan, karena firman Tuhan mereka ditinggalkan dan disingkirkan. Mereka lah bagian yang dikuduskan Tuhan. Mereka duduk di dalam kerajaan Allah. Engkau bisa menembus mata rohanimu di bawah Tuhan, melihat itu semua. Ada banyak hamba Tuhan yang sudah mengalami. Maukah ini perintah dari surga dan permintaan dari Bapa? Maukah engkau selalu menerimanya itu? Hiduplah dalam kepenuhan Bapa. Teruslah bergaul karib dengannya, bahwa Dia akan memberikan engkau berbicara dengan orang-orang yang dikuduskannya. Itu bagian perantara yang diberikan oleh Tuhan untuk mereka melapor kepada Allah Raja di atas segala raja. Mereka akan mengatakan, aku sudah melayani hambaku. Mereka butuh ini. Mereka butuh ini. Karena jiwa mereka sudah kukuatkan. Apa yang harus aku lakukan untuknya? Suara dari surga akan memerintahkan. Kuperintahkan engkau berikan apa yang mereka perlukan. Katakan, aku Bapa mengasihi mereka. Engkau sanggup berbicara dengan kuasa roh. Seperti ini, karena apa? Kuasa roh Allah
menyatu di dalam rohmu, dan bersama dengan engkau akan engkau melihat. Jikalau engkau meminta supaya engkau bukan hanya begini saja, tetapi mau dibuka matamu, dibuka mata rohanimu, sehingga engkau bisa melihat, berjumpa secara pribadi. Mereka boleh engkau lihat sekalipun dilingkupi dengan terang yang tidak sanggup sebenarnya manusia melihatnya. Tetapi kalau Allah mengizinkan, Yesus mengizinkan, Bapakmu di surga mengizinkan, engkau bisa mengenal mereka. Oh, ternyata ini kasih Yohanes yang dipenggal lehernya, yang diberikan ke tampan. Ini kasih pembaptis itu. Inikah malaikat Jibril? Inikah malaikat Gabriel itu? Inilah yang ada kerup-kerup di Maha Suci Tuhan. Engkau mengatakan itu, engkau Tuhan mengatakan kepada orang-orang yang mau. Maka oleh karena itu bangkitlah, berilah dirimu dikuasai oleh kuasa Tuhan. Berilah hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan takut. Tepat waktu Tuhan menolongmu, diulurkan tangannya kepadamu. Datanglah kepadanya. Sukacita surga akan memenuhi rumahmu, hatimu, dan seluruh hidupmu. Jangan takut anakku. Tidak bekerja pun engkau, jikalau aku mau memberkatimu, bisa ku buat berkat datang kepadamu. Tapi hidup dalam kebenaranku, hidup di dalam bergaul denganku, itu bagian dari ketaatan. Mungkin kau ingin mengerjakan dengan apa yang ada sekarang ini. Tapi kalau aku tidak mau, kau diberkati dengan pekerjaan sedikit tapi banyak kau dapat. Karena upahmu besar di surga anakku. Jikalau kau terus bergumul, jikalau terus kau bersahabat, bersobat karib dengan rajamu, apa yang tidak disediakan, apa yang tidak ada padamu disediakan oleh rajamu, Kristus Yesus. Inilah persahabatan kita pagi hari ini. Inilah bahwa aku ada, aku hidup, aku tidak pernah meninggalkanmu. Bahwa aku berbicara lewat hambaku karena aku mengasihimu. Kuturunkan berkat dari surga sebagaimana hakmu menerima berkat itu dari surga. Dan aku mencurahkan Rohku yang kudus dan yang kuasa. Engkau terimalah itu dengan sukacita di dalam kasih Kristus. Terpujilah Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.